Jadi kesulitan kita membaca IKN itu sebagai simbol dari kegagalan Jokowi. Yang sebelumnya ini masih baru rilis saja, tapi ternyata sekarang sudah ada pemberitahuan resminya. Jadi target investasi Bahlil yang kita dengar rame-rame di DPR, yang dia minta agar dipangkas setengahnya karena dana anggaran untuk Kementerian Investasi itu kan dipangkas oleh Ibu Sri Mulyani. Masih ingat ya Mas Ersu, yang kemudian dia minta Ibu Sri Mulyani dipanggil oleh DPR dan dia minta agar target dipangkas. Ini ya terpangkas dengan sendirinya dengan kondisi Indonesia. Pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana. Kalau saya berani mengatakan TKN pasti mangkrak 100% kemarin, ya, beberapa hari yang lalu, tentu saya tidak asal bicara atau istilah anak muda itu asbun. Jadi sekali lagi IKN di Kalimantan itu akan jauh dari ingatan sejarah kita, bahkan akan dianggap sebagai itu ingatan buruk terhadap seorang presiden yang pernah memerintah, yaitu IKN itu. Gitu kira-kira kompleksitas kulturalnya. Ya, keburukan-keburukan yang muncul di masa jabatan Pak Jokowi itu kan soal IKN, dan kemudian kalau soal investasi, apalagi hilirisasi nikel ini, kita pasti mau nggak mau akan merujuk pada kasusnya Elon Musk gitu ya, yang digadang-gadang selama ini akan jadi investor besar di Indonesia gitu. Pak Luhut sudah datang sendiri, Pak Jokowi juga datang ke sana gitu. Itu sedang menikmati kebohongannya, ya. Bahkan dia kemudian menentukan kantor presiden tersebut bisa mulai ditempati pada bulan Juli. Kok eranya Pak Jokowi menjelang berakhir itu meninggalkan beban berat itu bukan hanya buat APBN-nya untuk pemerintahan berikutnya, meninggalkan utang yang banyak, tapi membuat sengsara rakyat gitu ya. Ini betul-betul celaka ya, 2 periode jadi presiden, kemudian yang dilulukan yang oleh lembaga survei, oleh para buzzernya itu sebagai presiden yang paling terbaik begitu, bahkan juga disebut oleh Pak Prabowo sebagai salah satu presiden terbaik Indonesia. Kok realitasnya seperti ini tidak seperti itu gitu. Yang terjadi dia akan meninggalkan kesengsaraan gitu buat rakyat Indonesia, karena APBN kita boncos, terus perekonomian kita juga makin berat, harga-harga naik, dan yang lebih ini lagi kan, yang lebih menyedihkan lagi itu kan janji-janji Pak Jokowi itu soal investasi yang sekarang saya kira semuanya itu omon-omon semua, Mbak. Jadi saya kira kita ini punya sebuah tontonan barangkali ya, tontonan yang menarik, apa gerangan yang akan terjadi di IKN nanti. Ngomong soal itu pasti soal IKN ya, itu salah satunya yang orang tentang waktu itu selalu ingat bahwa Pak Jokowi waktu itu ngomongin bahwa oversubscribe, semua udah antri, tiba-tiba nggak ada satupun. Kok bisa ada seorang presiden yang ngomong seperti itu ya, antara omongan dengan faktanya itu ngibul semua itu. Makanya kalau saya nggak kaget kalau banyak menjuluki sebagai raja bohong, raja ngibul kan begitu. Hotel udah hampir jadi, rumah sakit sudah hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri. Kita lihat ya beritanya rame, Bahlil ini datang ke Kementerian ESDM, ke Pak Arifin Tasrif gitu. Padahal kita tahu ini ketok gang ini antara keduanya soal masalah pembagian iup tambang dan sebagainya. Ini kan kalau Pak Arifin Tasrif ini pro kepada Pak Luhut begitu ya, yang sepertinya menentang hal tersebut, sementara Bahlil bersama Pak Jokowi ini kan mengendorse hal tersebut begitu. Tapi saya yakin itu tidak bakal terjadi ya. Lebih baik sekarang caranya itu ada sikap rendah hati ya dari Pak Jokowi atau Pak Basuki dan lain-lain ya dengan mengatakan pada seluruh anak bangsa bahwa ini adalah kemauan manusia. Kalau investasi ini saya kira ini semakin menyedihkan ya, situasi bukan hanya di IKN ya, Mbak. Waktu itu kan ingat nggak waktu rame-rame bahwa Indonesia itu akan membuka keran impor pasir dari Singapura, dan kemudian nggak lama ada
puluhan atau lebih dari 100 ya pengusaha Singapura yang waktu itu diajak oleh Pak Luhut nyambut waktu itu untuk di IKN gitu, dan saya waktu itu nyampaikan sama Mbak Nagi, saya khawatir ini dikibulin aja nih, nanti setelah keran ekspor pasir dibuka itu nggak akan ada investasi di sana kan. Ternyata sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada investasi itu. Jadi keran impor pasirnya ke Singapura dibuka, trade off-nya untuk investasi di IKN itu nggak ada. Gitu. Tapi ini nggak bisa diterapkan ke negara yang seperti ini. Bisa. Dan karena ini disorot oleh seluruh rakyat Indonesia begitu, dan kemudian seperti menafikan atau menihilkan gitu ya, menihilkan para ekonom, menihilkan para kritikus begitu ya, orang-orang pintar